Kalian tahu? Ternyata tunjangan perumahan yang diterima oleh DPRD DKI Jakarta lebih besar daripada yang diterima oleh DPR RI. Kalau DPR RI kemarin 50 juta, DPRD Jakarta itu ketuanya aja dapat 78,8 juta. Selisihnya ada sekitar 28 juta. Yang pusat yang mana sih? DPR RI atau DPRD Jakarta? Kita dengarkan. Aduh. 8 juta tunjangan perumahan DPR. Update berita. Sedangkan 50 juta per bulan, udah nggak kira-kira bagaimana demonstrasi terjadi. Iya kan? Nah, ini jujur aja aku bilang, ini luar biasa ini, ya. Ternyata setelah dikulik-kulik DPR RI berapa tunjangan perumahan, ternyata banyak ya komponen masyarakat mengulik-ngulik berapa tunjangan perumahan yang diterima setiap masing-masing provinsi. Akhirnya biar tahu kalian didapatkan. Aku udah dapat biar tahu kalian ya. Jawa Timur berapa, Jawa Barat berapa, Jawa Tengah berapa. Dapat aku. Termasuk provinsiku juga dapat. Ya itulah, itulah efek positif dari sebuah negara yang berdemokrasi. Efek positif dari demonstrasi. Maksudnya apa? Ya ketika kita mengeluarkan aspirasi, ya orang lain akan terpancing juga bagaimana mengeluarkan aspirasinya. Itu yang ketiban siapa? DPRD-nya. Karena apa? Kalau sempat yang di Jakarta ini digugat, biar tahu kalian, banyak masyarakat, rakyat atau mahasiswa ya yang datang ke DPRD ya unjuk rasa lagi, bisa kehilangan kompensasi lagi orang ini. Tadinya biar tahu kalian mungkin tenang-tenang mereka ya kan? Oh, tenang-tenang. Tapi ketika kompensasi DPR RI dicabut, nah ini biar tahu kalian yang di daerah ini, DPRD ini udah siap-siap juga mau dicabut. Mudah-mudahan jangan ketahuan, mudah-mudahan jangan ada yang ngulik-ngulik, mudah-mudahan jangan ada yang yang demo. Ternyata kebagian jatah. Dan katanya biar tahu kalian, Wakil Ketua DPRD Jakarta mengatakan, ya kita akan evaluasi kembali. Akan dievaluasi kembali. Aduh, ini dia. Ini masa aksi di DPRD Jakarta. Kemudian akan disampaikan oleh rekan saya kembalikan. Terima kasih. Oke, baik kawan-kawanku sekalian. Hari ini kita telah diterima audiensi oleh perwakilan rakyat kita, perwakilan rakyat DPRD DKI Jakarta, dan hasil dari audiensi kami yaitu beberapa tuntutan kami terkait dengan tunjangan dan pemeriksaan atau audit menyeluruh terhadap BUMD DKI Jakarta telah diterima dengan baik. Satu catatan dari kami kawan-kawanku sekalian dan bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang hadir pada siang hari ini. Walaupun kami diterima audiensi, tapi kami bakalan tetap kontrol. Tetap kontrol. Tapi puji Tuhan, alhamdulillah, ternyata DPRD-nya ya lebih gentleman daripada DPR RI. Lihat itu ya.
ketika mahasiswa melakukan demonstrasi, mengemukakan aspirasi, mereka datang untuk menghadapi mahasiswa. Nggak kayak DPR RI pusat. Sampai sekarang belum ada satupun yang minta maaf. Yang minta maaf cuma Deddy Sitorus, itu pun juga diwakilkan sama Said Abdullah. Idagi. Ya, jadi juga itu minta maaf siapa itu? Eko Patriot minta maaf. Tapi maaf, rumahmu nggak selamat kan begitu kan? Kayaknya percuma minta maaf gitu loh. Itulah kalau rakyat sudah sudah marah ya, dan juga memang nggak murni sih semuanya itu rakyat yang menjarah. Ada juga penyusup-penyusup itu. Akhirnya ya anggota DPRD DKI Jakarta nggak bisa tidur tenang karena kemungkinan besar kompensasinya dicabut. Kok bisa yakin kali Pung? Sedangkan Dasko pun sudah mengumumkan bahwasanya kompensasi perumahan untuk DPR RI pusat dicabut, apalagi daerah. Kita dengarkan ini ya. Hari ini kami akan menyampaikan hasil keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi DPR RI yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis tanggal 4 September 2025. Yang poin pertama, 1. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. 3. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, A. daya listrik, dan B. jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. 4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak keuangannya. 5. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui mahkamah partai politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud. 6. DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Ditandatangani oleh pimpinan DPR RI, Ibu Puan Maharani, saya Supmi Dasko Ahmad, Pak Saan Mustafa, dan Pak Cucun Ahmad Samsurijal. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Supmi Dasko. Tepuk tangan kalian. Ternyata dia lebih gentleman mengumumkan daripada ketua DPR. Dalam setiap tanggapan-tanggapan lebih banyak menanggapi Bapak Ahmad Supmi Dasko ini dibandingkan Ibu Puan Maharani sebagai ketua. Jadi membagongkan ini siapa ketuanya, siapa wakil. Tapi nggak apa-apa lah ya, bagi-bagi tugas. Ada bertugas menandatangani, ada tugas mengumumkan. Ada yang disoroti, ya kan? Yang disoroti, ya yang pertama itu, ya itu dikatakan bahwasannya tunjangan perumahan dicabut dan dilakukan pemangkasan tunjangan listrik, komunikasi dan lain sebagainya itu katanya akan dipangkas. Bukan hanya dicabut tunjangan perumahan, tapi juga dipangkas yang lain-lain.
Ya enggak iya juga lah Pak. Ya kan coba bayangkan coba. Uang listrik 7.700.000. Tunjangan listrik 7.700.000. Lebih bagus lah aku buka pabrik kalau gitu ya kan. Buka pabrik kita segitu juga listrik yang dibutuhkan. Setelah itu paling menarik apa? Ya, yang paling menarik katanya untuk anggota dewan yang dinonaktifkan tidak diberikan hak-hak keuangannya. Udah nonaktif nggak terima gaji. Ya bang. Aduh, lengkap sudah penderitaan kalian, lengkap. Udahlah dilihat rumah porak-poranda. Iya kalau asuransi, kalau nggak asuransi. Iya kalau rumahnya ada yang lain, ada apartemen atau di tempat lain. Kalau cuma itu satu-satunya rumah. Ya, itu dia. Negara membayarkan untuk biaya perbaikan. Mana mau. Kan itu kan bukan fasilitas negara. Ahmad Saroni, Uya Kuya, Eko Patrio, Nafaruba, dan Adis Kadir. Maaf ya, kalian gak gajian dulu ya. Kayak Adis Kadir ini bukannya bilang apa? Dia itu memberikan statement bahwasanya ya 50 juta itu pun juga udah apa? Udah apa sih? Apa namanya itu? Tekor katanya, tekor. Tekor katanya dapat 50 juta per bulan. Tapi serba salah juga. Ya kan dia kan ditanya wartawan, ya kan? Jadi ketika ditanya wartawan, timbullah ya jawaban-jawaban yang spontan. Dan biasanya jawaban spontan itu jawaban jujur. Maunya dibilang dong, ya maaf ya untuk adik-adik sekalian, kalau berbicara tentang tunjangan pemerintah, tentang kompensasi masalah perumahan ya, alasannya itu ya itu memang sudah ada sejak eranya Bapak ini ya. Jadi kalau misalnya Anda mau mengkritik, ya kritiklah Bapak ini, kan begitu. Ya kan, lihat itu DPR RI dicabut, ya kan, kompensasi perumahan, dan juga ya terjadi pemangkasan kan begitu. Aku yakin ini ya akan banyak menuntut di DPRD dilakukan pemangkasan. DPR RI mengumumkan take home pay anggotanya sebesar 65 juta rupiah per bulan setelah tunjangan perumahan hingga tunjangan lainnya dipangkas. Angka sekitar 65 juta rupiah sebagai take home pay itu tercantum dalam keterangan tertulis yang dibagikan pimpinan DPR RI usai konferensi pers di Gedung Parlemen Republik Indonesia, Jakarta pada Jumat 5 September 2025. Pengumuman take home pay anggota DPR itu disampaikan terpisah usai Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjawab 17+8 tuntutan rakyat yang jatuh tempo pada hari ini. Ada 6 poin pernyataan yang disampaikan Dasko dalam menjawab tuntutan tersebut. Atas pengumuman ini, maka 3 poin tuntutan yang dilayangkan oleh DPR dalam desakan 17+8 tuntutan rakyat telah terpenuhi. Sebelumnya, tuntutan masyarakat pada pemerintah ini disusun dari sekelompok influencer seperti Andovida Lopez, Salsa Erwin, hingga Jerome Pauline yang merangkum berbagai aspirasi rakyat. Adapun 17+8 tuntutan rakyat ini bisa dipantau secara luas melalui situs Bijak Memantau yang dapat dicek di laman ini. Pada laman tersebut terinci progres masing-masing tuntutan mulai dari yang baru dimulai hingga sudah dipenuhi. Hingga Jumat 5 September 2025 sore, terpantau 3 tuntutan sudah dipenuhi dan 10 tuntutan masih dalam proses. Ya, contoh di DKI Jakarta. Ya, DKI Jakarta itu bisa dikatakan, ini dia.
Ya, tunjangan perumahan DPRD DKI Jakarta mencapai 78,8 juta per bulan. Angka ini lebih besar dari tunjangan DPR RI 50 juta per bulan. Yang telah dihentikan, ingat ya, telah dihentikan usai tuai polemik di kalangan masyarakat. Berdasarkan Kepgub nomor 415 tahun 2022, anggota DPRD DKI Jakarta mendapat 70,4 juta per bulan. Pergub yang mengeluarkan waktu itu gubernurnya Anies Baswedan. Sekarang begini dulu, logikaku ini agak apa? Agak terbalik ku tengok ini ya. Logikaku gini. Dikeluarkan tunjangan perumahan, iya kan? Di Provinsi DKI Jakarta. Sementara tinggal mereka rata-rata di Jakarta. Kenapa aku optimis ya? Kenapa aku optimis kompensasi perumahan ini dicabut ya? Karena DPR RI saja pusat berasal dari beberapa daerah, ya kan? Itu dicabut, apalagi ini, ya kan? Yang sebagian besar anggota dewannya memang tinggal di Jakarta. Katakanlah ada yang tinggal di sekitar Bodetabek kan begitu, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi kan begitu. Ya kan, tapi kan dekat juga sama Jakarta. Tapi rata-rata yakin aku pasti lebih banyak orang yang tinggal di Jakarta. Udah tinggal di Jakarta, dapat pula kompensasi. Kalau kompensasinya itu contoh, katakanlah, ya kan, misalnya seperti Sumatera Utara itu bukannya membela ya, itu dapat 40 juta. Kita katakan ambil di bawahnya 30 juta aja, ya, 30 juta kompensasi itu udah bisa itu. Begitu juga di daerah-daerah lainnya, biar tahu kalian, di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Tangerang, Banten, ya kan, setelah itu di Provinsi Sumatera Utara, Riau dan lain sebagainya, ya. Harusnya kalau memang diberikan kompensasi, harusnya diberikannya itu jangan terlalu tinggi, gitu loh, ya. Kita lihat dulu beberapa daerah, ya. Ini DKI Jakarta. Kita perhatikan dulu Jawa Barat. Jawa Barat, ya, ketua DPRD-nya, ini dia, sesuai peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 189/2021. Ini bukan yang ditandatangani, bukan KDM ya. Ya, yang ditandatangani ini Ridwan Kamil. Salah satu tokoh yang sanggup untuk membuat wanita hamil. Sebentar dulu, Bung. Kan bukan dia satu-satunya orang yang bisa bikin hamil. Oh iya ya. Oh, kita juga ya. Oh. Berarti berita-berita tentang perempuan yang apa namanya? Yang melahirkan anaknya Ridwan Kamil itu nggak betul itu ya. Oh. Kalau nggak betul itu, jangan itulah kita bahas. Masalah ini kita bahas dulu. Iya kan? Ketua DPRD-nya 71 juta, wakil ketua 65 juta, anggota DPR dapat 62 juta. Kira-kira ini pun terlalu besar ini. Tapi bisa dimaklumi, ya kan, karena memang gini ya. Tapi nggak juga sih, kayaknya ini juga bakalan juga sih dikurangi ini. Karena memang anggota DPRD ini kan ada dari Kabupaten Tasik, Kabupaten Garut, dari kabupaten-kabupaten lainnya, ya kan, seperti Indramayu, Cirebon, ya. Bisa dikatakan ya mereka juga harus kos-kosan, Pak. Harus ngekos lah di daerah Bandung kan begitu. Tapi jangan besar juga. Kebesaran kayaknya nih Bapak dipangkas dulu ah. Itu dia, ya. Itu untuk Jawa Tengah, Jawa Barat. Sekarang Jawa Tengah, ya, nyampe 79 juta. Dalam keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 100.3.3.151 tahun 2025, besar tunjangan perumahan DPRD ditetapkan mencapai angka fantastis dengan rincian Ketua DPRD 79,63 juta. Wakil ketuanya 72 juta. Anggota DPRD-nya itu 47 juta. Ini bagaimana nih Bapak Gubernur yang sekarang?
Ini 2005 loh Pak. Ya kan, ini 2005 gubernurnya Bapak Ahmad Lutfi. Jangan dia papain itu orang Jokowi itu. Sekarang nggak ada masalah mau orang Jokowi, mau bukan orang Jokowi, mau orang Prabowo, bukan orang Prabowo, orang Anies ataupun orang bukan orang Anies, PDIP ataupun bukan orang PDIP. Tapi ketika sudah berbicara tentang keputusan, ya kebijakan-kebijakan di dalam menjalankan pemerintahan, kita bisa kritik. Jawa Tengah lebih besar 79 juta. Mak, ngeri kali ini. Dan ada kesenjangan, ya, ada kesenjangan antara ketua DPR dengan ketua DPRD dengan anggota. Ada selisih sekitar 32 juta. Ketua dengan anggota selisihnya 32 juta. Gimana ini Bapak? Yakin aku ya, mahasiswa yang di Jakarta tadi diteleponinya semua teman-teman mahasiswa di setiap provinsi. Kalian cek dulu anggota DPRD, tunjangan perumahan anggota DPRD. Di Jawa Tengah, di Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Sumatera Utara, Riau, yang ada juga di Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, semuanya tolong. Beginilah ya kan, takdik duk ser. Mulailah menggerutu anggota dewan ini. Kalau kayak gini pun juga jadi anggota dewan ini lebih bagus lah nggak usah. Udah nggak bisa korupsi, uang jajan pun juga dipangkas-pangkas. Tunjangan ini kan uang jajan ini. Pernah nggak kalian beli sesuatu di minimarket, ya kan? Yang kalian beli itu katakanlah gula 1 kilo, ya. Gula 1 kilo katakanlah harganya itu mencapai 20, berapa lah, katakanlah 20.000, ya. Ketika kalian bawa anak kalian, ya, kita bawa anak kita, ya, itu jajannya mau sampai 30.000. Lebih besar uang jajan daripada kebutuhan yang kita beli. Kadang mau disewer anak sendiri. Kalau nggak dituruti mau guling-guling. Itu dia ya. Nah, Jawa Timur nih. Berikut nilai besaran tunjangan perumahan. Kalau untuk Jawa Timur, ketuanya 57 juta, wakil ketuanya itu 54 juta, anggota sebesar 49 juta. Ini kayaknya perlu ini Pak, perlu perlu dievaluasi lagi lah, ya kan? Kita harus fair lah di sini, ya kan? Jangan cuma kita berbicara tentang Anies Baswedan, Jawa Tengah juga dong. Kita harus objektif dong. Kalau bicara suka nggak suka sama Anies Baswedan, oke, ya, Opung Parabela nggak suka. Tapi kalau sudah berbicara secara umum, ya, kalau di Jakarta harus dievaluasi. Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, kalau perlu dievaluasi, evaluasi. Itu dia. Tapi setelah ku tracking, ya kan, nggak semuanya menampilkan berapa besar angkanya, ya kan. Ku tengok di provinsi Sumatera Barat dibayarkan dengan uang. Provinsi Riau uang kompensasi dibayarkan dengan uang. Itu aja keterangannya. Nggak ada sama aku dapat detailnya yang jelas. Tapi mungkin semenjak DPR RI keluar tunjangannya itu, ya, mulailah dikulik-kulik lah, ya. Ya udah dimasukinlah ke Google kan begitu. Daerah-daerah inti aja. Tapi ngeri kali Jawa Tengah itu, Bah. Ya bisa 32 juta selisihnya dari ketua ke anggota. Atau salah tulis itu. Kasih dulu keterangan salah tulis gitulah. Tahu nggak kalian, gaji DPR itu, ya, kalau bisa dikatakan, gaji pokoknya itu cuma 4.200.000. Lebih tinggi lagi UMR di Jakarta. UMR di Jakarta sekarang 5.300.000. 5.300.000. Ya, 5.300.000. DPR RI cuma 4.200.000. Kalau bicara gaji, lebih besar gajinya DPR RI dibandingkan karyawan. Oke, bicara tentang gaji pokok ya. Tapi kalau udah berbicara tunjangan, ini karyawan ini katakan 5.300.000 ya, yang kita ambil standar Jakarta. 5.300.000 dapat uang transport, dapat uang kehadiran, dapat uang makan, kan begitu? Katakanlah mentok-mentok di
7 juta, kan begitu ya. Tapi kalau di DPR RI, ya, itu mentok-mentoknya nggak sampai mentok. Masih ada aja judulnya. Kalau di DKI Jakarta karyawannya 5.300.000 UMR, mentok-mentoknya 7 juta, kan begitu. Nah, kalau DPR RI ya gaji 4,2 juta, tapi mentok-mentoknya nggak sampai mentok. Tunjangan perumahan, tunjangan listrik, transportasi, komunikasi, uang beras, tunjangan melekat, tunjangan fungsi, banyak kali judulnya. Kan begitu. Cuman masalahnya begini, ya. Kalau mau jadi karyawan, ya di sebuah perusahaan swasta, itu dilihat dulu degree-nya, dilihat dulu dia itu lulusan mana, setelah itu dia itu tamatan apa, kan begitu. Kalau tamatan S1, ini berbicara S1, ya, mau sampai sekarang biar tahu kalian, ya, ada teman-teman, termasuk salah satunya teman di YouTuber Nusantara, dia karyawan, ya. Di Jakarta, ketika aku tanya berapa sih gajinya bro, gaji saya itu cuma 5.500.000. Masa sih? Iya Bung, 5.500.000, serius? Gaji pokok berapa? 5.300.000. Kau tamatan apa? S1. Udah kerja berapa lama kau di situ? 5 tahun. Mentok-mentoknya berapa? Mentok-mentok 59. 59, 53, 55, 59 mentoknya. 6 juta pun nggak dapat. Dan itu pun juga itu setelah dipotong PPH. PPH yang membayarkan karyawan kepada negara, kan begitu, ya. Nah, ini anggota dewan, ya, banyak di antara mereka yang tamatan SMA. Ada pun tamatan SMP, itu pun jarang ya, SMA rata-rata. Ya, banyak tamatan SMA, tapi bergaji dia sekitar 1 bulannya itu 128 juta. Anggota dewan tamatan SMA 128 juta gajinya sebulan. Karyawan swasta tamat S1, ada juga S2, gajinya cuma mentok-mentok 7 juta. Jauh kali. Makanya aku berpendapat beginilah, kalau mau jadi anggota dewan, sepertinya harus dibikin juga standar pendidikannya. Nggak cukup cuman kaya. Harusnya ada standar pendidikannya itu S1 gitulah. Karena apa? Karena orang-orang yang mengenyam pendidikan S1, sarjana pada umumnya, terserah itu mau sarjana teknik kayak itu, mau sarjana sastra kayak itu, mau sarjana ekonomi kayak itu, ya itu biasanya pola pikirnya, mindsetnya itu bisa dikatakan lebih baik daripada yang SMA pada umumnya. Seharusnya kan begitu. Memang tidak menjamin sih titel kita atau gelar pendidikan kita itu menjamin bagaimana kualitas kita. Tapi paling tidak ya, kalau memang gajinya seperti itu, ya kan 128 juta 1 bulan, ya minimal S2 lah. Iya kan? S2. Jangan cuma karena punya duit. Nah, ya kan, setelah itu di DPRD itu S1. Masa untuk karyawan swasta aja ya harus minimal S1 bisa mendapatkan gaji 7 juta. Sementara di anggota dewan bisa dengan ijazah SMA mendapatkan uang atau gaji sekitar 128 juta. Tapi nggak tahu lah, itu kan cuma ide doang ya, ide. Ya kalau misalnya didengar nggak apa-apa, nggak didengar juga nggak apa-apa. Nggak ada urusanku, yang gaji bukan aku kok. Yang terima gaji juga bukan aku kok. Tapi Jakarta ya kan mantap, luar biasa kalian mahasiswa. Jawa Barat gimana? Nggak ada pergerakan mahasiswanya. Jawa Tengah apalagi? Ini mumpung masih panas ini loh. Ya, siapa lagi yang mau mengomentari kalau bukan rakyat kan? Nggak mungkin dikomentari wakil rakyat. Masa wakil rakyat mengomentari dirinya sendiri? Begitu sudah ada di polemik ya di tengah-tengah masyarakat, ya udah terjadi pemangkasan. Jawa Timur, ayo bergerak.
Tapi ya kalau memang logis nggak masalah, nggak apa-apa. Jadi kan itu menjadi bahan diskusi. Itu dia ya. Jadi cuman lucunya begini, ya kan? Ketika mahasiswa mengkritisi masalah tunjangan perumahan di DKI Jakarta, itu juru bicaranya si Anies malah menyaut begini, waktu si Ahok naik juga kok 100%. Dari 15 juta jadi 30 juta. Ya kan begitu. Nggak usah dulu banding-bandingkan Ahok dengan Anies. Nggak usah banding-bandingkan Anies dengan Ahok. Kan begitu. Ya mungkin pada saat itu sudah ada kebutuhan. Kan begitu. Karena memang betul-betul ya kayaknya 15 juta nggak manusiawi lagi lah. Dibikinlah 30 juta. Kan begitu. Nah, tiba di kalian dari 30 juta ke 78 juta. Ya kan? 78. Berapa naiknya itu? Gak tahu aku si Ahok itu kemarin itu menandatangani yang dari 15 juta ke 30 juta atau dari 30 juta ke 50 juta. Ya, urusan kalian lah. Kalian kan udah sahabatan kan? Udah bestie kalian kan? Oke, jadi itu dulu dari Pumpar Belang. Salam NKRI harga mati. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat fitnah bertebaran hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.